Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin eh, mempresentasikan tentang tugas besar SKU kami. Yang kelompok 5 sendiri beranggotakan dari saya sendiri, Raihan Novalsyah Mumtaz Batubara. Yang kedua, Saya Stefan Purwasita. Lalu yang ketiga ada saya Kanita Syafika Ishak. oke, yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per Januari 2022. Serat optik merupakan salah satu media fisik yang dapat menampung bandwidth lebar sesuai dengan pengembangan yang ingin kami lakukan. Jaringan High Performance Backbone atau HPBB Sumatera merupakan jaringan serat optik yang memanfaatkan teknologi Dense Wavelength Division Multiplexing atau DWDM. Link untuk Medan Loksmawe perlu dikembangkan mengingat PT Telkom sendiri berencana untuk meningkatkan pelayanan dengan membuat perancangan SKSO yang memiliki kapasitas sampai STM16 atau 2,5 gigabit per second. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan jaringan sistem komunikasi serat optik atau SKSO pada link Medan Loksmawe. Yang kedua, bagaimana analisa perhitungan power link budget pada perencanaan jaringan sistem komunikasi serat optik atau SKSO link Medan Loksmawe. Yang ketiga, bagaimana perhitungan rise time budget pada perencanaan jaringan sistem komunikasi serat optik SKSO link Medan Loksmawe. Yang keempat, apa saja daftar komponen atau bill of quality pada perencanaan jaringan sistem komunikasi serat optik SKSO link Medan Loksmawe. Yang kelima, bagaimana analisa perhitungan biaya total penyelenggaraan jaringan pada perencanaan jaringan sistem komunikasi serat optik atau SKSO link Medan Loksmawe. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama, mengetahui perencanaan jaringan sistem komunikasi serat optik atau SKSO pada link Medan Loksmawe. Yang kedua, mengetahui analisa perhitungan power link budget pada perencanaan jaringan sistem komunikasi serat optik SKSO link Medan Loksmawe. Yang ketiga, mengetahui analisa perhitungan rise time budget pada perencanaan jaringan sistem komunikasi serat optik SKSO link Medan Loksmawe. Yang keempat, mengetahui daftar komponen atau bill of quality pada perencanaan jaringan sistem komunikasi serat optik SKSO link Medan Loksmawe. Yang kelima, mengetahui analisa perhitungan biaya total penyelenggaraan jaringan pada perencanaan jaringan sistem komunikasi serat optik SKSO link Medan Loksmawe. Selanjutnya ada dasar teori. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Struktur serat optik. Fiber optik memiliki prinsip kerja yang unik karena tidak menggunakan arus listrik, melainkan menggunakan aliran cahaya yang dikonversi dari aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh gelombang elektromagnetik. Bahan penyusunnya adalah serat kaca yang berguna untuk mendapat refleksi cahaya yang tinggi dari cermin tersebut sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Ini adalah bagian-bagian dari serat optik. Yang pertama itu ada core atau intinya.
Yang kedua ada cladding, dan yang ketiga ada coating. Selanjutnya ada macam fiber optik. Setidaknya ada dua garis besar dalam mengklarifikasi jenis fiber optik. Jenis ini berdasarkan prinsip mode transmisi. Di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama ada single mode fiber, yang kedua ada multi mode fiber. Multi mode ini terbagi dua lagi. Yang pertama step index dan yang kedua graded index. Selanjutnya ada light amplification by stimulate emission of radiation atau laser. Laser merupakan radiasi elektromagnetik yang bersifat koheren, konvergen, dan monokromatik. Sumber dari laser sendiri biasanya berbentuk gas, cair, bentuk padat dari insulating kristal, dan bahan semikonduktor. Pada sistem optik kali ini, laser yang digunakan berasal dari semikonduktor dioda yang memiliki prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik. Selanjutnya ada fotodetektor. Fotodetektor adalah suatu komponen yang berada di penerima atau receiver yang memiliki fungsi sebagai penerima cahaya yang dikirim dengan metode mendeteksi datangnya sinyal optik dan mengubah sinyal optik ke dalam bentuk sinyal listrik. Fotodetektor memiliki suatu komponen yaitu fotodiode. Komponen ini adalah dioda sambungan jenis PN yang dirancang agar bisa mendeteksi cahaya yang masuk. Pada prinsipnya, resistansi fotodiode akan berubah jika terkena cahaya dan besar perubahannya tergantung dari intensitas cahaya yang diterima oleh fotodiode. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah power link budget. Nah, dari bitrate dan panjang link total dapat menentukan karakteristik fiber optik, tipe fiber optik atau transmitter, dan tipe detektor optik atau receiver yang digunakan. Nah, setelah ditentukan ketiga komponen tersebut, kemudian dilakukan perhitungan power link budget, sehingga dapat diperoleh jarak minimum maksimum antara transmitter ke receiver. Optical link power budget adalah untuk menentukan apakah komponen dan parameter desain yang dipilih dapat menghasilkan daya sinyal dari penerima sesuai dengan tuntutan persyaratan performansi yang diinginkan. Selanjutnya ada rest time budget. Nah, rest time budget dapat menentukan batas dispersi sebuah link serat optik. Khusus dalam sistem digital, rest time link total itu adalah jumlah rest time dari tiap komponen T1 pada degradasi rest time pool. Secara umum, degradasi waktu transisi total sebuah link digital tidak melebihi 70% dari sebuah periode bit NRZ atau non-return to zero, atau 35% dari RZ atau return to zero. Yang selanjutnya ada Dash Wavelength Division Multiplexing atau DWDM. Dash Wavelength Division Multiplexing adalah teknik penggabungan sejumlah sinyal dengan menggunakan cahaya dan panjang gelombang sebagai kanal informasi dengan menggunakan media transmisi serat optik. Spasi kanal pada DWDM merupakan jarak antar tiap panjang gelombang dalam satu media transmisi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya interferensi. Nah, sistem DWDM memiliki beberapa proses pengiriman sinyal. Informasi berupa data dari sumber sinyal digabungkan pada perangkat multiplexer. Kemudian, sinyal ditransmisikan menggunakan serat optik, lalu kemudian sinyal masuk ke perangkat demultiplexer. Sinyal yang masuk ke demultiplexer dipecah kembali sesuai kanal masing-masing dan sinyal informasi diteruskan kepada komponen receiver. Komponen DWDM ada 3. Yang pertama itu ada wavelength multiplexer atau demultiplexer. Yang kedua itu ada optical add or drop multiplexer atau OADM. Yang ketiga ada embryonic dop fiber amplifier atau EDFA. Selanjutnya ada line coding. Line coding merupakan suatu proses pengkodoan sinyal dengan menggunakan simbol bit 0 dan bit 1. Nah, bit-bit informasi yang ditransmisikan pada serat optik termasuk dalam line coding.
Terdapat line code yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada RZ atau return zero. Pengeduan sinyal RZ menggunakan periode setengah bit dengan nilai 1 dan periode tak ada sinyal sebagai nilai 0. Nah, yang kedua ada no return to zero atau NRZ. Pengeduan sinyal NRZ menggunakan periode 1 bit sebagai nilai 1 dan jika bit kosong maka nilainya adalah 0. Yang kedua itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian, lokasi yang kita gunakan yaitu ada Medan dan Lok Sumawe dengan jarak kurang lebih 325 km. Next. Nah, desain topologi. Nah, desain topologi yang digunakan yaitu yang pertama adalah point to point. Hal itu karena pemilihan node yang terhubung. Jadi setnya ada dua, ada Lok Sumawe dan Medan, maka topologi yang dekat yang digunakan yaitu point to point. Lalu ada teknologi yang digunakan. Yang pertama ada receiver. Nah, receiver sendiri itu berfungsi untuk mengubah sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Nah, pada perencanaan ini panjang gelombang receiver yaitu 1550 meter dan memiliki sensitivitas minimum minus 27 dBm dengan flash time 35 ps. Lalu yang kedua ada penguat optik. Nah, untuk penguat optik yang kedua ada penguat optik. Nah, setiap sinyal optik yang ditransmisikan pasti akan mengalami penurunan daya yang berbanding lurus dengan ketambahan jarak. Penguat yang digunakan pada kali ini adalah EDFA atau Erbium Short Wave Amplifier. Yang ketiga ada transmitter. Nah, transmitter merupakan sumber cahaya yang berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik. Parameter transmitter yang digunakan yang pertama ada daya transmitnya yang kurang lebih plus 2 dm, dBm sampai minus 2 dBm. Lalu lebar spektralnya ada 0,1 nanometer, flash time-nya ada 35 ps, panjang gelombangnya ada 1550 nanometer. Lalu untuk strategi yang digunakan pada perancangan SKS Pro kali ini yaitu menggunakan jenis kabel single mode. Lalu teknik penyambungan secara optik. Nah, di teknik penyambungan secara optik di sini ada dua, yaitu teknik penyambungan permanen atau splice. Nah, teknik penyambungan ini menggunakan alat bantu yaitu splicer, yaitu memasukkan kedua ujung serat optik yang akan dihubungkan dalam alat yang namanya splicer. Nah, untuk redaman yang diberikan pada penyambungan permanen kurang lebih 0,1 dB. Penyambungan ini akan dilakukan setiap 3 km. Lalu yang kedua ada penyambungan konektor. Teknik penyambungan ini dilakukan menggunakan konektor. Namun teknik ini memiliki kesulitan cukup tinggi karena memakai konektor pada fiber optik dapat menimbulkan rugi sebesar 0, dB dan diharapkan redaman yang dihasilkan bisa sama seperti sambungan permanen yaitu 0,1 dB. Selanjutnya ada pengolahan data. Kabel serat optik yang digunakan akan ditanam di dalam tanah atau direct wired cable dan menggunakan 12 inci serat. Direct wired cable akan digubur dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Kami dapatkan hasil pengukuran jarak total antara kota Medan dan Lok Sumawe kurang lebih 313 km. Seperti yang pada tabel di bawah ini, yaitu yang sama rute Medan dan Langsa itu 160 km, sedangkan yang kedua adalah Lok Sumawe itu 152 km. Lalu, jarak dalam kota juga perlu diperhitungkan, sehingga untuk mengantisipasinya, PT Telkom menetapkan adanya penambahan 5% panjang serat optik dari jarak antar kota sebenarnya. Maka, kita dapatkan jarak serat optik yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Medan Langsa, yaitu dengan jarak 169 km. Yang kedua, yaitu Langsa dan Lok Sumawe 160 km. Jadi, jarak total yang kan itu 329 km. Lalu ini adalah Bill of Quality perencanaan link. Yang sebelah kiri itu ada perencanaan desain atau line jubit atau CR. Jarak link Medan dikurangi Lok Sumawe.
lalu ada bit error atau BER, lalu ada formulasi modulasi, panjang gelombang operasi atau lambda, dan margin system. Untuk nilainya, untuk kelas bit itu ada 2,7, lalu jaraknya tadi sudah disebutkan yaitu 320 cm, lalu bit errornya ada 10 pangkat 9. Untuk format modulasinya di sini memakai NRZ atau no return zero. Panjang gelombangnya atau lambda yaitu ada 150.550 nanometer. Lalu margin sistemnya 5 sampai 9. Selanjutnya ada komponen SKSO atau sistem komunikasi serat optik. Yang pertama ada serat optik single mode. Nah, di sini kita menggunakan rekomendasi ITUT G655 non-zero dispersion shift fiber. Nah, atenuasi atau redamannya itu adalah 0,222 desibel per kilometer. Dispersi materialnya itu ada 5 pikosecond per nanometer kilometer. Lalu untuk panjang satu bagian kabel yang diangkat ke lapangan ada 3 kilometer. Selanjutnya untuk optical interface untuk STM16 yang pertama itu ada sumber optik atau transmitter. Untuk cluster diode-nya terlebih dahulu, daya transmitternya atau P transmitter itu sebesar 2 desibel meter, lalu rise time atau e-transmitternya 3 pikosecond, terus untuk lebar spektralnya itu 0,1 nanometer. Lalu selanjutnya untuk detektor optik atau receivernya APD detect. Kita menggunakan APD detector, itu sensitivitas penerimanya minus 22 desibel meter. Terus untuk rise time itu kita menggunakan 35 pikosecond. Nah, untuk komponen tambahannya, konektor dengan rebaman itu sebesar 0,5 desibel per konektor, dan splice dengan redamannya itu 0,1 desibel per splice. Lalu untuk penguat optik atau booster, kita menggunakan EDFA atau erbium doped fiber amplifier. Untuk output power EDFA-nya sendiri itu adalah 10 desibel M, terus untuk input power EDFA-nya itu minus 22 desibel M. Lalu selanjutnya ada analisis power link budget tanpa booster. Untuk persamaannya sendiri itu adalah MS sama dengan aging margin plus cable repair margin plus penalti degradasi perangkat. Sehingga yang kita dapatkan nilainya adalah 5 desibel. Lalu kita hitung untuk rumusnya itu. Selanjutnya kita ingin mencari nilai panjang sistemnya atau L system. Itu kita pakai rumus PTX minus PRX sama dengan MS ditambah alfa total. Nah, alfa totalnya itu rumusnya adalah 2 alfa C tambah NS dikalikan alfa S ditambah L system dikalikan alfa F. Nah, untuk persamaan L system kita dapatkan itu ada alfa total ditambah alfa S dikurangin alfa C dibagi alfa F ditambah alfa S per L kabel. Sehingga kita dapatkan L sistemnya adalah 75 km. Nah, analisis tersebut itu tidak memenuhi syarat, jadi kita cari kembali menggunakan booster. Kalau menggunakan booster, rumusnya juga sama, tetapi terdapat perbedaan itu untuk L sistemnya persamaannya menjadi alfa total tambah alfa S dikurang 2 dikalikan alfa C dibagi alfa F tambah alfa S dibagi L kabel. Sehingga kita dapatkan nilainya itu adalah 103 km. Nah, ini baru memenuhi. Lalu selanjutnya itu kita melakukan perhitungan jumlah dan peletakan generator. Nah, N itu rumusnya adalah N sama dengan L system per L sec atau L system itu adalah jarak transmisi dengan penguat atau booster. L sec adalah jarak pada bentang yang dicari. Maka perhitungan
Menggunakan persamaan di atas adalah sebagai berikut yang dapat kita lihat di tabel. Untuk Supling Medan Langsa, jaraknya adalah 169 km. Jumlah regenerator yang kita gunakan adalah 1. Nah, jarak reg 1 dari Medan itu adalah 103 km. Lalu untuk pada Supling Langsa Lok Sumawe, jaraknya ada 160 km. Jumlah regenerator yang kita pakai juga adalah 1. Jarak regenerator 2 dari Medan itu adalah 272 km. Lalu selanjutnya ada perhitungan level daya di penerima. Nah, pada link Medan Langsa, itu rumusnya adalah PRX sama dengan PTX dikurang, buka kurung 66 dikali alfa F ditambah 21 kali alfa S ditambah 2 kali alfa C dikurangi MS. Kita dapatkan hasilnya adalah minus 12,752 dBm. Lalu untuk yang kedua itu pada link Langsa Lok Sumawe, rumusnya PRX sama dengan PTX dikurang dalam kurung 57 dikalikan alfa F ditambah 18 dikalikan alfa S ditambah 2 dikalikan alfa C dikurang MS. Kita dapatkan hasilnya adalah 5 dikurang 15,454 hasilnya minus 10,454 dBm. Nah, berikut adalah level yang kita terima. Untuk Supling Medan Langsa yang jaraknya 162 km, jarak EDFA ke N ke terminalnya itu adalah 66 km, jumlah spacing yang dilewati adalah 22, dan level daya terimanya adalah minus 12,752 dBm. Untuk Supling Langsa Lok Sumawe, jaraknya adalah 160 km, jarak EDFA ke N ke terminal itu adalah 57 km, jumlah spacing yang dilewati adalah 19, dan level daya terimanya adalah minus 10,454 dBm. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, kita dapatkan bahwa nilai PRX yang didapatkan sebesar minus 12,752 dBm dan minus 10,454 dBm, sehingga memenuhi BER atau bit error rate yang ditentukan, yaitu 10 pangkat minus 9. Maka level daya terima tersebut lebih besar dibandingkan dengan P receiver, yaitu minus 22 dBm. Lalu selanjutnya ada analisis rise time budget. Nah, analisis rise time budget ini diperlukan untuk menganalisis apakah kerja sistem secara keseluruhan telah tercapai dan memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Analisa perhitungan ini juga dapat digunakan untuk menentukan batasan dispersi untuk link serat optik. Perhitungan rise time ini digunakan dengan sistem pengodaan NRZ dengan bitrate sebesar 2,5 gigabit per second, dan rise time berdasarkan perangkat adalah sebagai berikut. Nah, test system itu kita dapatkan nilainya 0,52 nanosecond, terus TF kita dapatkan nilainya 51,5 picosecond, TR kita dapatkan nilainya 0,071 nanosecond. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapat menghitung BR-nya, itu hasilnya adalah 9,86 gigabit per second. Maka kita dapat simpulkan bahwa kapasitas jaringan sistem ini dapat terpenuhi dikarenakan kapasitasnya berada di bawah kapasitas maksimum yang telah didesain, yaitu 9,86 gigabit per second. Lalu untuk jarak berbatas dispersi, ini merupakan jarak minimum yang dapat ditempuh oleh sinyal optik tanpa menggunakan perangkat untuk mengkompensasi dispersi. Kita dapatkan itu adalah 551 km. Nah, karena jarak SKSO ini tidak lebih dari jarak tersebut, maka kita tidak memerlukan penambahan perangkat khusus. Lalu selanjutnya ada konfigurasi perencanaan jaringan. Nah, berikut adalah konfigurasinya. Dan yang simbol gambar kotak yang dalamnya ada segitiga itu adalah EDFA dan regenerator 1664SX. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, perencanaan sistem komunikasi optik untuk link Medan Lok Sumawe menggunakan topologi point-to-point dan menggunakan serat optik ZD, SF atau non-zero dispersion shape fiber G
4,655, panjang gelombang operasi 150 nanometer, dan level daya pada receiver disyaratkan memiliki minimum minus 22 dBm. Untuk penguat optik menggunakan penguat EDFA, jarak EDFA dari kotak awal sebesar 103 km yang merupakan jarak transmisi dengan penguat. Setelah melakukan pengolahan data, didapatkan bahwa perencanaan SKSO ini membutuhkan perangkat regenerator 1664SX sebanyak 2 buah yang diletakkan pada link Medan Langsa dan Laksa Lhokseumawe. Nilai runtime perhitungan perangkat lebih kecil dibandingkan nilai runtime perhitungan total sistem, maka sistem yang direncanakan sudah memenuhi syarat. Lalu untuk sarannya adalah dalam perencanaan sistem komunikasi optik, pemilihan perangkat, komponen dan topologi yang digunakan dapat mempertimbangkan lebih besar karena akan mempengaruhi implementasi, performansi, dan maintenance dari jaringan keseluruhan. Dalam perencanaan sistem komunikasi optik untuk link Medan Lhokseumawe menggunakan topologi point-to-point. Hal ini karena masih rendahnya demand traffic pada kota-kota lain. Nah, mungkin cukup sekian presentasi SKSO Link Medan Lhokseumawe. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.